Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adran Amata. Saya mewakili dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai sampling dari buku Umaskaran chapter 13. Kami dari kelompok 9, nama kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Bagas Hendrawan dengan NPM akhir 248, lalu ada Muhammad Raihan dengan NPM akhir 344, lalu ada Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267, dan saya sendiri Muhammad Adrian Amata dengan NPM akhir 138. Itu mengenai populasi, elemen, sampel, sampel unit, dan juga subjek. Yang pertama yaitu di sini ada populasi. Populasi sendiri merujuk kepada suatu kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menjadi objek penelitian yang ingin diteliti oleh seorang peneliti, di mana ini merupakan orang, kelompok orang, peristiwa, dan hal-hal yang menjadi bentuk objek penelitian yang ingin dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan dengan berdasarkan statistik dan juga sampel. Lalu selanjutnya yaitu adalah elemen. Elemen sendiri merupakan salah satu anggota dari populasi. Misalkannya contoh di sini jika 1.000 pekerja buruh di suatu organisasi tertentu merupakan populasi yang menjadi objek penelitian seorang peneliti, maka setiap pekerja buruh unit di dalamnya yaitu merupakan elemen. Jika 500 unit mesin akan disetujui setelah diperiksa beberapa di antaranya, maka akan ada 500 elemen dalam populasi unit mesin ini. Dan juga elemen ini yaitu juga bergabung menjelaskan mengenai sensus juga, yaitu di mana sensus merupakan penghitungan semua elemen dalam populasi manusia. Lalu selanjutnya yaitu adalah sampel. Sampel sendiri merupakan subset dari populasi, di mana sampel ini terdiri dari beberapa anggota yang telah dipilih dari populasi tersebut. Dengan kata lain, ada beberapa tetapi tidak semua, di mana elemen populasi membentuk sampel jika 200 anggota dipilih dari 1.000 populasi. Itu adalah contohnya. Di mana sampel sendiri kadang juga disebut sebagai subkelompok atau subset dari populasi, di mana dengan pelajari sampel peneliti seharusnya dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang menjadi fokus dari penelitian suatu penelitian dari peneliti tersebut. Selanjutnya di sini itu ada unit sampling. Unit sampling sendiri atau the sampling unit merupakan elemen atau kumpulan elemen yang tadi setelah saya jelaskan, yaitu kumpulan orang. Elemen unit sampling merupakan elemen yang tersedia untuk dipilih pada tahap tertentu dalam proses sampling. Di mana contoh dalam unit sampling ini yaitu sampel multistage yang meliputi blok perkotaan, rumah tangga, dan individu di dalam rumah tangga, di mana ini menghitung ada beberapa rumah tangga di satu perkotaan atau mungkin ada beberapa individu dalam satu rumah tangga. Lalu selanjutnya itu ada ada subjek, sorry. Subjek sendiri merupakan salah satu anggota dari sampel, di mana subjek ini sama seperti dengan elemen, merupakan satu anggota dari populasi. Di mana contohnya yaitu jika 200 anggota dari populasi totalnya adalah 1.000 pekerja buruh akan membentuk stempel studi, maka setiap pekerja buruh dalam sampel tersebut adalah subjek. Jadi dari 1.000 ini akan diambil 200 yang dijadikan subjek sampel. Atau jika dengan contoh seperti mesin tadi, yaitu dari 500 mesin akan diambil 50 mesin sampelnya yang akan diperiksa, di mana 50 mesinnya ini akan menjadi subjek yang terdapat pada elemen. Selanjutnya di sini menjelaskan mengenai sampel data dan population values, di mana di sini yaitu ada parameter. Sebelumnya itu sampling ini menjelaskan mengenai sampling unit yang akan berguna untuk sebuah respon dari suatu penelitian. Seperti melihat konsumen atau mungkin para pekerja yang ada di dalam suatu penelitian. Di sini terdapat bagan yaitu menjelaskan jika sampel itu mengestimasi dari population, sedangkan populasi sendiri akan mengestimasi kepada sampel. Lalu selanjutnya itu mengenai parameter. Parameter sendiri merupakan memiliki ciri-ciri seperti rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan varian populasi, yang di mana ketiganya ini disebut dengan parameter.
dan parameter sendiri memiliki kecenderungan pusat, dispersi, dan statistik lain dalam sampel yang menjadi fokus penelitian yang diperlakukan sebagai perkiraan dari kecenderungan pusat, dispersi, dan parameter lain dari populasi, di mana semua kesimpulan yang ditarik tentang sampel akan diteliti dan digeneralisasikan ke populasi. Dengan kata lain, statistik sampelnya yaitu digunakan sebagai estimasi parameter populasi. Lalu selanjutnya yaitu mengenai representatif dari sampel, di mana ini menunjukkan untuk kita yaitu bagaimana pentingnya dalam memilih sampel yang tepat untuk penelitian dan tidak dapat ditekankan jika sampel yang dipilih itu sudah cukup, di mana sampel yang menjadi replika biasanya jarang eh, menjadi sama persis dengan populasi yang menjadi dasarnya. Sebagai contoh, yaitu sangat sedikit rata-rata sampel yang memungkinkan sama persis dengan rata-rata populasi. Demikian pula simpangan baku sampel kemungkinan tidak sama dengan simpangan baku populasi. Namun jika kita memiliki sampel secara ilmiah, kita dapat membuat yaitu statistik sampel yang cukup dekat dengan parameter populasi atau mungkin untuk memilih sampel sedemikian rupa hingga mewakili populasi. Namun selalu ada kemungkinan kecil bahwa nilai sampel mungkin berada di luar parameter populasi. Selanjutnya itu ada normality of distribution, di mana ini merupakan atribut atau karakteristik populasi umumnya yang terdistribusi secara normal. Misalnya, di sini, jika ingin memperkirakan karakteristik suatu populasi dari karakteristik yang terwakili dalam sampel dengan akurasi yang wajar, maka sampel yang harus dipilih yaitu harus sedemikian rupa sehingga distribusi karakteristiknya yang akan menjadi perhatian mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti halnya dalam populasi yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini yaitu mengenai sampling proses. Di sini sampling proses sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada yang pertama di sini ada defining the population atau mendefinisikan populasi, di mana pengambilan sampel akan dimulai dengan mendefinisikan populasi secara tepat dan secara tepat sasaran, di mana populasi sasaran harus didefinisikan berdasarkan unsur-unsur batas geografis dan waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada determining the sample frame, di mana kerangka sampel ini merupakan representasi fisik dari semua elemen dalam populasi di mana sampel diambil. Lalu contohnya yaitu daftar gaji suatu organisasi dapat berfungsi sebagai kerangka sampel jika anggotanya diteliti. Lalu ataupun juga bisa dijelaskan dengan daftar mahasiswa universitas yang berisi daftar lengkap semua mahasiswa universitas. Nah, meskipun kerangka sampel ini berguna dalam menyediakan daftar setiap elemen dalam populasi, kerangka sampel ini tidak selalu merupakan dokumen yang terbaru dan terkini, ataupun dengan kata lain bisa menjadi dokumen yang dari zaman-zaman dahulu, seperti contohnya yaitu absensi kelas mungkin bisa yang harusnya di tahun 2025 tapi kerangka sampelnya dapat dari tahun 2024. Lalu selanjutnya yaitu ada determining the sample design, yaitu di sini terdapat dua jenis desain sampling, yaitu pertama ada desain sampling probabilitas, ya ini merupakan elemen-elemen dalam populasi yang memiliki peluang atau probabilitas yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Lalu yang kedua yaitu ada sampling non probabilitas, yaitu ini merupakan elemen-elemen yang tidak memiliki peluang yang diketahui untuk ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek dari suatu penelitian. Lalu di sini yaitu terdapat determining saya sample size, yang di sini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama itu ada tujuan penelitian, yang kedua ada tingkat ketetapan yang diinginkan atau interval kepercayaan, yang ketiga ada risiko yang dapat diterima dalam prediksi tingkat ketepatan tersebut, yang keempat ada tingkat variabilitas dalam populasi itu sendiri, yang kelima ada batasan biaya dan waktu, dan yang keenam atau terakhir yaitu ada eh, dalam beberapa kasus atau ukuran populasi itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada eksekusi dari sampling proses sendiri, di mana pada tahap akhir dalam proses pengambilan sampel ini, keputusan terkait populasi, saran, kerangka sampel, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel harus diterapkan oleh seorang peneliti agar eh, penelitiannya dapat dieksekusi dengan secepat mungkin dan segera mungkin. Oke, kita akan membahas mengenai sampel probabilitas. Nah, ketika elemen-elemen dalam suatu populasi ini memiliki peluang yang diketahui dan
ini bukan 0, ini dipilih sebagai subjek dalam sebuah sampel, maka kita menggunakan desain pengambilan sampel probabilitas. Nah, pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas atau pengambilan sampel secara acak sederhana atau terbatas pengambilan sampel probabilitas kompleks. Nah, untuk pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas itu setiap elemen dalam sebuah populasi ini memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Nah, misalnya kita mengambil 100 bola di sebuah kotak. Nah, itu nanti kita akan pertama ngambil itu 101. Nah, baru setelahnya ada 1/99 dan selanjutnya. Ketika kita mengambil elemen dari populasi ini, kemungkinan besar pola distribusi karakteristik yang ingin kita selidiki dalam populasi juga terdistribusi serupa pada subjek yang kita ambil untuk sampel kita. Kemudian pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Nah, sebagai alternatif dari desain pengambilan sampel acak sederhana, beberapa desain pengambilan sampel probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas dapat digunakan. Nah, ini menawarkan alternatif yang lebih layak dan terkadang lebih efisien dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, efisiensi meningkat karena lebih banyak informasi yang dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan prosedur pengambilan sampel probabilitas kompleks ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini untuk pengambilan sampel probabilitas terbatas itu ada 5 desain. Yang pertama itu ada sampel sistematis, kemudian ada pengambilan sampel acak berstrata, kemudian ada pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel area, dan pengambilan sampel ganda. Nah, kemudian kita ke sampling non probabilitas. Nah, dalam desain pengambilan sampel non probabilitas, elemen-elemen dalam populasi ini tidak memiliki probabilitas apapun untuk dipilih sebagai subjek sampel. Nah, ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat digeneralisasikan secara meyakinkan ke populasi. Nah, untuk sampel non probabilitas ini ada dua. Yang pertama ada convenience sampling, yang pertama ada convenience sampling, kemudian yang kedua itu ada purposive sampling. Nah, untuk pengambilan sampel yang pertama itu bisa kita sebut pengambilan sampel yang mudah atau sampel praktis, mengacu pada pengumpulan informasi ya dari anggota populasi yang bersedia untuk memberikannya. Jadi kita tidak perlu mencari ataupun sebar brosur ataupun sebar formulir gitu. Kemudian yang kedua yaitu purposive sampling. Terkadang ada suatu kondisi yang diperlukan untuk memperoleh informasi dari kelompok sasaran tertentu. Nah, pengambilan sampel di sini dibatasi oleh tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka satu-satunya yang memiliki atau karena mereka memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, jenis desain pengambilan sampel ini disebut pengambilan sampel purposive. Nah, dan dua jenis utama pengambilan sampel purposive ini ada penarikan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgment sampling dan pengambilan sampel kuota. Untuk pengambilan sampel penilaian atau judgment sampling itu digunakan ketika hanya sejumlah kecil orang atau kategori tertentu yang memiliki informasi yang dicari. Kemudian pengambilan sampel kuota ini bisa memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian melalui penetapan kuota. Nah, umumnya kuota yang ditetapkan untuk setiap subkelompok didasarkan dari jumlah total hasil masing-masing dalam populasi. Nah, pengambilan sampel kuota dapat dianggap sebagai bentuk dari pengambilan sampel berstrata proporsional, di mana proporsi yang telah ditentukan sebelumnya diambil sampelnya dari berbagai kelompok, tetapi berdasarkan kemudahan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah intermezzo.
Examples of when curtain sampling designs will be appropriate. Yang pertama itu ada simple random sampling. Metode ini dipakai kalau hasil penelitian memang harus mewakili seluruh populasi. Prinsipnya, semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Contohnya yaitu dari total 200 karyawan, kita ambil 20 orang secara acak untuk survei kepuasan kerja. Jadi, siapapun punya peluang yang sama untuk masuk sampel. Kelebihannya jelas, hasil penelitiannya bisa digeneralisasi dengan baik. Kekurangannya, kalau populasinya sangat besar atau tersebar, proses ini bisa memakan waktu dan biaya. Lalu selanjutnya systematic sampling. Ini cocok kalau ada daftar populasi yang lengkap. Misalnya daftar karyawan, kita tinggal pilih tiap elemen ke N setelah menentukan titik awal secara acak. Misalnya dari daftar karyawan kita pilih setiap nama ke 10. Cara ini cepat dan praktis. Tapi hati-hati kalau daftar punya pola tertentu, misalnya diurutkan per departemen, maka bisa ada bias karena sampel terlalu condong ke kelompok tertentu. Lalu ada strategic random sampling, dipakai kalau populasi terdiri dari subkelompok berbeda yang harus terwakili. Tujuannya supaya tiap kelompok punya kesempatan muncul dalam sampel. Contohnya, sebuah perusahaan punya divisi keuangan, HR, dan marketing. Kalau kita hanya ambil aspek sampel acak dari seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan divisi, bisa jadi satu divisi tidak terwakili. Dengan strategic sampling, kita pastikan tiap divisi ada wakilnya atau sudah terwakili. Lalu selanjutnya ada cluster sampling. Metode ini praktis karena kita mengambil kelompok besar sekaligus, biasanya untuk menghemat biaya. Misalnya kita ingin meneliti kepuasan nasabah di jaringan bank. Daripada ambil sampel dari semua cabang, kita pilih 3 cabang sebagai klaster, lalu mewawancarai semua nasabah di sana. Lebih murah dan lebih cepat, meski presisinya bisa berkurang. Lalu area sampling. Sebenarnya area sampling itu mirip dengan cluster sampling, tapi area sampling itu berfokus pada wilayah geografis. Contohnya, peneliti ingin tahu kondisi sosial di suatu kota. Alih-alih survei seluruh kota, cukup pilih 2 blok perumahan, lalu survei semua rumah di blok itu. Lalu selanjutnya convenience sampling. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi cepat, meskipun hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Contohnya adalah menanyakan pendapat 5 orang pertama yang lewat di mall tentang promosi sebuah produk. Memang tidak mewakili semua konsumen, tapi bisa memberi gambaran awal. Lalu ada judgment sampling, dipakai kalau hanya sekelompok tertentu yang punya data relevan. Misalnya, riset tentang cara dokter spesialis menangani penyakit tertentu. Tidak semua orang bisa jadi responden, hanya dokter spesialis yang bisa memberikan jawaban yang sesuai. Lalu selanjutnya ada adjustment sampling, dipakai kalau hanya kelompok tertentu yang punya data relevan, misalnya riset tentang cara dokter spesialis menangani penyakit tertentu. Contohnya, tidak semua orang bisa jadi responden, hanya dokter spesialis yang bisa memberikan jawaban yang sesuai. Lalu ada quota sampling, yaitu tujuannya untuk memastikan semua kelompok dalam populasi terwakili sesuai proporsinya, termasuk yang kecil jumlahnya. Contohnya yaitu 100 karyawan, ada 60 pria dan 40 wanita. Kita ingin ambil 10 orang, maka harus terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Dengan begitu, hasilnya lebih seimbang. Lalu pada coba berikutnya yaitu issues of precision and confidence in determining sample size. Precision berarti seberapa dekat estimasi sampel dengan nilai populasi sebenarnya. Semakin sempit interval estimasi, semakin tinggi precision. Misalnya dari 50 karyawan, rata-rata produksi per orang adalah 50 unit. Kalau kita bilang rata-rata populasi ada di rentang 40-60 unit, precision masih rendah. Tapi kalau bisa dipersempit menjadi 45-55 unit, precisionnya bisa menjadi lebih tinggi. Rumusnya yaitu Sx sama dengan S per akar N. S adalah standar deviasi sampel, sedangkan N adalah ukuran sampel. Dari sini kita bisa lihat
Semakin besar sampel, semakin kecil standar error, dan otomatis precision meningkat. Lalu confidence. Confidence adalah seberapa yakin kita terhadap estimasi itu. Biasanya dipakai level 95%. Artinya kalau penelitian diulang 100 kali, maka sekitar 95 kali hasilnya mendekati lebih nilai populasi sebenarnya. Lalu setelah di precision and confidence, kita masuk ke sample data precision and confidence in estimation. Supaya lebih jelas, terdapat contoh, terdapat rumus itu P sama dengan X plus min KS. Lalu ada rumus juga yang sama seperti sebelumnya. Jadi rumus precision tadi hasilnya ditambah atau dikurangi dengan X. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Lalu the sample size is 4 faktor utama, yaitu populasi, variabilitas populasi, lalu shared position, lalu ada shared confidence level, dan yang terakhir tipe sampling yang digunakan. Lalu selanjutnya ada trade-off between confidence. Nah, ada kompromi antara precision and confidence. Interval sempit berarti presisi tinggi, tapi tingkat keyakinan turun. Interval lebar membuat keyakinan naik, tapi presisi menurun. Cara terbaik untuk menaikkan keduanya adalah menambah ukuran sampel, yang dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, lalu ada 4 aspek penting dalam menentukan ukuran sampel. Nah, para peneliti harus mempertimbangkan 4 hal ini, yaitu yang pertama, seberapa besar precision yang dibutuhkan atau berapa margin of error yang bisa ditoleransi. Yang kedua, seberapa tinggi confidence yang dibutuhkan, seberapa besar resiko kesalahan yang diterima. Yang ketiga, seberapa besar variasi dalam populasi, dan kalau tinggi perlu sampel lebih besar. Yang keempat, apakah ada biaya dan waktu cukup untuk menambah ukuran sampel. Keempat pertimbangan ini akan menentukan keputusan akhir mengenai ukuran sampel dalam penelitian. Baik, selanjutnya ada determining the sample size. Nah, terdapat 4 aspek dalam aspek sample size. Itu yang pertama yaitu precision needed atau margin of error. Yang kedua, confidence level required, lalu variability in the population, dan yang terakhir cost benefit of increasing sample size. Terdapat rumusnya juga, yaitu S error sama dengan S per akar N kali N min N per N min 1. Nah, selanjutnya pada sampel data and hypothesis testing atau data sampel dan tes hipotesis, terdapat 3 poin utama, yaitu sampel data digunakan tidak hanya untuk estimasi, tapi juga untuk tes hipotesis. Contohnya yaitu mengcompare average dollar, pembelian rata-rata dolar pada 2 toko menggunakan t-test. Misalnya tidak ada perbedaan signifikan. Acep nol hipotesis. Hipotesisnya benar tanpa ada kesalahan. Lalu berikutnya ada sample size atau ukuran sampel. Buat sampling design dan ukuran sampel adalah important untuk generalisabilitas.
koreksi formula di-apply ketika ukuran telah tercukupi. Lalu higher confidence atau kecil precision tergantung seberapa besar sampelnya, ukuran sampelnya. Lalu ada contoh Krejci and Morgan pada tahun 1970, Table Prophets Quitland digunakan untuk sample size decisions. Selanjutnya ada sample size and tipe 2 error. Sample size terlalu besar untuk resiko tipe 2 error. Contohnya over 500 membuat hubungan menjadi melemah secara signifikan. Tanpa tersebut terlalu besar dan terlalu kecil sampel tidak juga membantu pada penelitian. Lalu ada statistical and practical significance, yaitu statistical significance tidak selalu berarti praktek yang signifikan. Untuk contohnya yaitu korelasi pada 0,25 mungkin statistikalnya itu signifikan, tapi practical value-nya kecil untuk menjelaskan mengenai hanya 6% dari varians tersebut. Baik, selanjutnya ada determining the sample size. Nah, terdapat 4 aspek dalam aspek sample size. Itu yang pertama yaitu precision needed atau margin of error. Yang kedua, confidence level required. Lalu variability in the population. Dan yang terakhir, cost benefit of increasing sample size. Terdapat rumusnya juga, yaitu S error sama dengan S per akar N kali N min N per N min 1. Nah, selanjutnya pada sampel data and hypothesis testing atau data sampel dan tes hipotesis terdapat 3 poin utama, yaitu sampel data digunakan tidak hanya untuk estimasi, tapi juga untuk tes hipotesis. Contohnya yaitu mengcompare average dollar, pembelian rata-rata dolar pada 2 toko menggunakan t-test. Misalnya tidak ada perbedaan signifikan. Acep nol hipotesis. Hipotesisnya benar tanpa ada kesalahan. Lalu ada frekuensi pada sampling. Nah, frekuensi pada sampling berarti mereduce ukuran sampel tanpa kehilangan presisi atau increasing precision dengan sampel ukuran yang sama. Nah, lalu stratified sampling itu biasanya hanya kebanyakan efisien ketika cluster sampling itu kekurangan efisien. Nah, pilihan pada sampling plan-nya itu dependence pada penelitian objektif dan balance antara cost, time, and pada biaya, waktu, dan presisi.
Lalu ada sampling issues in online research, pada cross cultural research itu match samples itu sejalan. Countries are important organization. Partisipasi, latar belakang partisipasi dan desain sampel seharusnya familiar untuk hasil yang lebih valid. Lalu terakhir yaitu managerial implications, desain sampel yang dapat dipahami dan ukuran sampel menolong manajer untuk mengetahui maksud untuk menggunakan metode Curtain, mengevaluasi cost, manfaat, trade-off, lalu assets risk, risiko asesibilitas pada hasil penelitian yang dilakukan dan menjudge generalisabilitas pada penemuan. Sekian materi training kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengertian dan kurangnya pengetahuan kami. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu kami bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.